Salamun ala manittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, khairu tahiyah fil alam, tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul lagi, kita dapat sama-sama lagi untuk belajar kembali, untuk sama-sama menelaah agama kita kembali, sama-sama bertafakuh fiddin. Dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita ke pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita masuk ke bab wudu, dan di sana ada 12 masalah populer. Di antaranya niat, terus membasuh muka, terus mencuci tangan sampai pergelangan tangan, dan lain sebagainya. Apa itu wudu? Wudu itu ismun li ghuslin adha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Kata-kata yang dipakai, istilah yang dipakai untuk menggambarkan menyucikan untuk membasuh, untuk mencuci anggota-anggota tubuh secara khusus dengan niat yang khusus pula. Begitu. Kemarin kita sudah sampai permasalahan-permasalahan populer, permasalahan-permasalahan yang masyhur yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rushdi pada zamannya, dan sampai sekarang pun masih menjadi hal yang masyhur permasalahan-permasalahan itu. Pertama tentang niat, yang kedua tentang membasuh tangan sampai pergelangan tangan, yang ketiga tentang membasuh muka, yang keempat tentang membasuh tangan sampai siku. Baik. Nah, lanjut lagi ke pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu tentang batasan mengusap kepala. Para ulama telah sepakat bahwa mengusap kepala termasuk kefarduan wudu. Lalu mereka berbeda pendapat dalam apanya? Mereka berbeda pendapat tentang batasan yang dianggap cukup. Nah, begitu. Mereka sepakat bahwa membasuh kepala itu wajib. Wamsahu biru'usikum. Kan begitu. Tapi permasalahannya, yang dibilang wamsahu itu sampai segimana sih? Apakah harus basah semua? Apakah cuma sebagian aja? Atau harus sampai batasan-batasan tertentu? Nah, ulama itu berbeda pendapat di situ. Imam Malik berpendapat sesungguhnya yang wajib adalah mengusap semuanya. Jadi kalau yang memegang pendapat yang memegang mazhab Malik itu harus membasuh sampai seluruhnya dari sini ke sini. Nah, itu pendapat mazhab Imam Malik. Sementara Syafi'i dan sebagian pengikut Maliki dan juga Abu Hanifah berpendapat bahwa yang fardu adalah mengusap sebagian. Di antara pengikut Imam Malik ada yang membatasi hanya sampai 1/3 pula. Ada pula yang membatasinya 2/3. Lalu Abu Hanifah itu 1/4 gitu, dan membatasi luas tangan yang digunakan untuk mengusap. Ada juga yang membatasinya dengan luas tangan untuk mengusap. Dia berkata bahwa mengusap dengan kurang dari 3 jari adalah tidak cukup, tidak sah. Sementara Imam Syafi'i tidak membatasi luas tangan. Demikian pula yang luas dianggap usapnya. Jadi Imam Syafi'i nggak membatasi, sedikit aja udah sah.
Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab-mazhab yang lain ada batas-batasannya, apalagi Imam Malik. Menurut pendapat Imam Malik itu harus semuanya. Begitu. Harus satu kepala basah, tapi bukan dikeramas, bukan dibanjur ya kalau bahasa Sundanya mah. Diusap, wamsahu. Nah, gini. Begitu. Nah, beda lagi kalau Imam Syafi'i, sedikit aja udah sah. Ujung aja di sini, gini, udah nggak apa-apa Imam Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i. Begitu. Nah, tadi yang kita lihat di sana ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 2/3. Apa yang menjadi permasalahannya? Apa yang menjadi perbedaan pendapatnya? Adanya istirok pada harfu ba dalam bahasa Arab. Gitu. Terkadang mengandung makna ziyadah bagi orang yang membacanya dengan ungkapan tertentu. Maksudnya nantilah itu masuknya ke hukum nahwu. Terkadang makna sebagian, makna ba itu mengandung kata sebagian. Gitu. Makanya ulama berbeda pendapat di situ. Wamsahu biruusikum, yang dimaksud bi-nya di sini itu semuanya atau sebagian. Karena harfu ba di sini bisa menunjukkan sebagian juga semuanya. Ulama yang berpendapat bahwa huruf ba adalah zaidah, mereka mewajibkan menggusap kepala semua. Padahal makna yang terkandung dalam zaidah tersebut adalah penguat. Sementara orang yang berpendapat menunjukkan sebagian, mereka mewajibkan sebagian kepala. Mereka berargumentasi pula dengan hadis dari Mughirah. Sesungguhnya Nabi Muhammad berwudu lalu mengusapkan depan kepala dan di atas serbannya. Makanya cuma sebagian, begitu. Jadi orang yang berpendapat sebagian, ulama yang berpendapat sebagian itu dikuatkan dalilnya dengan hadis dari riwayat Muslim ini yang dari Mughirah tadi. Jika kita mengakui bahwa harfu ba di sini mengandung makna zaidah, tetap saja ada kemungkinan lain, yaitu apakah yang wajib dibasuh itu permulaan kepala atau batas akhir yang bernama kepala. Jadi di sini terserah kita ya. Kalau ana sendiri mengambilnya yang sebagian, karena kalau misalkan seluruhnya emang lebih afdol tuh istilahnya semuanya. Tapi kan kita setiap orang tuh beda-beda, ada yang mempunyai kebutuhan khusus dan lain-lain gitu. Nggak bisa disamakan. Kalau yang pengen semuanya dibasuh ya silahkan, yang pengen sebagian silahkan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kita mengambil pendapat sebagian itu dalilnya apa? Begitu. Apa yang membuat ulama tersebut berpendapat seperti itu? Dan yang membuat ulama berpendapat harus semuanya itu apa pendapatnya? Apa yang menjadi itunya? Nah, Abu Hanifah sendiri bilang, dari salah satu wasiat Abu Hanifah, kita nggak boleh ngikutin pendapatnya Abu Hanifah, nggak boleh ngambil mazhab Abu Hanifah kalau kita nggak tahu Abu Hanifah itu ngambilnya dari mana. Nggak tahu dalil dari Abu Hanifah itu dari mana, itu nggak boleh namanya taklidul a'ma, apalagi sampai menyalahkan orang lain, nggak boleh. Terus selanjutnya jumlah 3 kali dalam berwudu. Nah, kan biasanya kita waktu kecil diajarin setiap gerakan tuh 3 kali. Nah, ini yang bakal kita bahas di sini. Para ulama telah bersepakat bahwa membasuh anggota badan hanya wajib 1 kali, wajibnya cuma 1 kali. Itu ulama berpendapat, udah sepakat. Semua ulama udah sepakat wajibnya cuma 1 kali. Jika mencukupi. Sementara yang kedua dan yang ketiga adalah sunnah. Dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad berwudu 1 kali. Annahu tawaddu'a marrotan gitu. Ada juga yang hadis lain yang mengatakan 2 kali, tawaddu'a marrotaini. Ada juga 3 kali, salasan begitu. Makanya yang wajibnya cuma 1 kali. Tapi
Kita bukan, kalau misalkan bisa ngambil 3 kali, ngambil aja 3 kali. Kan kehitungnya sunnah, jangan ngambil yang 1 kali. Kenapa? Istilahnya taksis atau keringanan dalam agama. Itu kalau kepepet doang. Kalau setiap harinya kita ngambil taksis itu nggak bisa, nggak boleh. Makanya kalau misalkan ini ada sunnahnya 3 kali, walaupun wajibnya sekali, selama masih bisa ya kenapa kita nggak ngambil yang 3 kali? Kenapa cuma pengen yang sekali? Kalau dalam perdagangan berarti itu cuma balik modal doang, nggak ada untungnya. Kalau kita mau untung berarti ambil sunnahnya. Dan karena sesungguhnya perintah hanya menuntut 1 kali, maksudnya perintah membasuh dalam ayat wudhu. Begitu, wajibnya cuma 1 kali. Lalu para ulama berbeda pendapat dalam jumlah mengusap kepala. Apakah ada keutamaan dalam mengulangnya dan lain sebagainya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa barang siapa berwudu 3 kali, maka hendaknya ia mengusap kepala 3 kali. Sementara kebanyakan para ulama fikih berpendapat tidak ada keutamaan dalam mengulang usapan kepala. Apa yang menjadi perbedaan pendapatnya? Perbedaan mereka dalam menerima tambahan yang ada dalam satu hadis. Jika diriwayatkan dari jalur satu periwayatan, maka kebanyakan ulama tidak akan memandangnya, karena kebanyakan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah berwudu 3 kali dan begitu. Dan ada juga hadis yang dinukil, riwayat tadi dinukil keterangan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW hanya mengusap 1 kali, padahal pada sebagian riwayat dari Utsman tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW itu diungkapkan sesungguhnya Nabi Muhammad mengusap kepala sebanyak 3 kali. Imam Syafi'i memperkuat wajibnya menerima tambahan ini dengan keutamaan riwayat yang menjelaskan bahwa beliau SAW berwudu 1 kali, 2 kali, 2 kali, atau 3 kali. Karena yang dipahami dari ungkapan ini, walaupun dari lafaz sahabat adalah memahaminya untuk segenap anggota wudu, hanya saja riwayat tambahan tersebut tidak terdapat dalam as-sahihain. Jadi nggak ada di dalam riwayat Bukhari sama Muslim, itu nggak ada. Karenanya jika di riwayat tersebut sahih maka wajib diambil dengan alasan bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan maka bukanlah hujah bagi yang menyebutkannya. Ini soal nilai hadisnya ya. Yang ngomong 1 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali berarti riwayat hadisnya kurang kuat. Makanya Imam Syafi'i nggak ngambil yang ini, ngambilnya 3 kali. Walaupun dalam ayat wudhu sendiri yang disuruhnya cuma sekali, begitu. Imam Syafi'i ngambilnya yang kuatnya, dalilnya yang kuat, yang lebih kuat. Lagian kita sendiri kan ngambil sunahnya itu apa ruginya gitu. Kemudian kebanyakan ulama menetapkan wajib dalam memperbaharui air untuk mengusap kepala. Jadi ngambil air lagi, beda lagi dengan landasan qiyas terhadap anggota wudu lain. Dan direwayatkan dari Ibnu Majisyun bahwa dia berkata jika airnya sudah habis maka rambut diusap dengan basahan jenggot. Inilah pendapat yang dipilih oleh Hudaib, Malik dan Imam Syafi'i. Dalam tata cara mengusap kepala dianjurkan mengawalinya dari depan kepala lalu diusapkan sampai ke belakang kepala. Kemudian membalikannya ke tempat semula. Ini berdasarkan hadis sahih dari Abdullah bin Zaid. Namun sebagian ulama memilih mengawalinya dari akhir. Ini pun diriwayatkan dari tata cara Rasulullah dari hadis Rubayyi binti Muawiz. Hanya saja hadis tersebut tidak ada dalam Sahihain. Begitu. Nah, balik lagi kepada diri kita. Kalau kita menilai ilmu fikih itu nggak ada yang istilahnya, ilmu Allah tuh luas, lautan ilmu Allah tuh luas.
kitanya yang sempit, kita yang cuma bisa memahami kemampuan pemahaman kita tuh nggak cuma terbatas segitu gitu. Sementara ilmu Allah tuh luas banget. Makanya ada banyak para ulama menjelaskan seperti ini. Itu untuk mempermudah kita. Sekarang balik lagi ke kita, karena kebenaran yang sejati itu adalah milik Allah. Allahu a'lam bishawab. Itulah mengapa para ulama ketika mengatakan suatu pendapat itu ngomong Allahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu tentang mana yang kebenaran hakikinya mana. Begitu. Bukan saling menjatuhkan, bukan ya. Nah, mungkin segitu dulu ya pelajaran kita kali ini. Dan insya Allah kedepannya kita akan terus sedikit demi sedikit belajar tentang fikih ini. Dan ingat, yang kita tekankan di sini itu adalah berhenti taklidul a'ma dari ibadah kita, agar kita enggak asal ikut-ikutan ketika orang lain melihat. Jadi istilahnya kita tahu mana yang beneran salah, mana yang beda pendapat, beda jalur. Ya gitu. Setidaknya punya gambaran, walaupun kita nggak tahu secara detailnya, tapi secara istilahnya kita punya gambaran. Jadi kita nggak langsung mencela, menghujat orang yang beda pendapat dari kita, begitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya ikhtilaf ini udah ada dari zaman para sahabat, udah ada. Sekarang bagaimana kita menanggapinya? Apakah ikhtilaf dalam hal furu'iyah ini membuat kita ikhtilafiyah dalam furu'iyah ini membuat kita terpecah belah atau enggak? Itu balik lagi ke kita. Para ulama zaman dahulu aja tidak seperti itu, maka kita pengikutnya harusnya lebih mencontoh kepada mereka yang mengeluarkan fatwa seperti ini. Begitu. Syukran, lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah.